Di awal bilang kita diperlihatkan dengan seorang wanita yang disebut saja namanya Melsi. Melsi yang baru saja tiba di sebuah tempat semacam klub bar gitu gengs bersama pacarnya si Johnny. Ada banyak om-om dan tante-tante galau yang sedang mencari hiburan nih gengs. Dengan beberapa tegukan minuman yang bikin kepala puyeng dan pusing dan sejumlah band beranggotakan Maria dan Django. Tanpa disadari gengs, ternyata si Maria dan Django ini adalah komplotan perampok. Dan tidak lama kemudian datanglah pasukan Tom and Jerry yang akan beraksi mengambil seluruh perhiasan para pengunjung lalu menculik Melsi sebagai sandera dan akan digendong oleh si Django. Okay, you're a hostage. How do you like that? I love it. Tapi sayangnya di tengah perjalanan Melsi dan Django akan berpisah karena ada polisi yang mengejar mereka. Django pun kabur melompat dari atas jembatan gengs. Melsi pun ditangkap polisi karena telah dianggap sebaringbotan dari Tom and Jerry. Lalu keesokan harinya Melsi beserta tahanan lainnya dibawa menuju ke penjara khusus wanita yang berada di tengah-tengah hutan pulau terpencil. Di sana, Melsi beserta tahanan lainnya diberi peringatan serta penjelasan dari Pak Kepala Sipir yang kita sebut saja namanya tuh Bendot gengs. Tentang apa saja yang tidak boleh dilakukan di penjara ini, Di sisi lainnya, si Django pun telah sampai di markasnya dengan kondisi yang sangat chaos. Maria yang tahu pacarnya pulang, ia pun langsung menyambutnya dan berendam di kubangan babi. Lalu si Django pun mengajak Maria untuk bergentrotan di dalam rumah saja. Karena malu mungkin ya dilihat teman-temannya dan takut mereka jadi berkeinginan untuk join. Kembali lagi ke para narapidana yang disuruh masuk ke rumah tahanan. Kedatangan Melsi pun menjadi pusat perhatian di sana, gengs. Lalu paginya para wanita tahanan itu pun disuruh untuk mengerjakan pekerjaan yang seharusnya dikerjakan oleh pria, gengs. Nah, kalau ada napi wanita yang malas-malasan dan melanggar peraturan, maka para sipir pun tak segan-segan memasukkan mereka ke dalam penjara yang ukurannya tuh lebih kecil kayak kandang kambing gitu, gengs. Kita beralih ke perkampungan Django gengs yang lagi mengadakan acara penyambutan para petinggi penjara khusus wanita. Di momen ini Django dan temannya tuh membuat keributan dengan bertujuan untuk memasukkan Maria ke dalam penjara dan menyelamatkan beberapa teman-temannya yang ditahan di sana. Rencana Maria pun berhasil, ia langsung dikirim ke penjara berbarengan dengan para petinggi yang mengejek pekerjaan para sipir di sana. Malamnya para napi wanita pun diminta untuk memuaskan para petinggi lapas seperti biasa. Jadi hal ini tuh terjadi setiap malam, guys. Yang mana kesempatan itu dimanfaatkan Melsi bersama kawannya Carla untuk membongkar perbudakan yang diorganisir oleh kepala sipir si Bendot. Karena hal itu pula si Melsi pun ditangkap dan diamankan. Sehingga membuat si Carla pun mengamuk seperti orang kesurupan. Hingga membuat para petinggi lapas lari terbirit-birit. Alhasil si Carla pun dimasukkan ke dalam kandang kambing. Sementara si Bendot meminta para sipir untuk memperketat penjara agar tidak terjadi lagi kejadian seperti semalam, sehingga para napi yang lagi bekerja pun diawasi oleh para sipir. Sementara si Melsi berusaha untuk kabur melewati sungai, hingga sampailah ia ke perkampungan penduduk, gengs. Akan tetapi hal itu malah menjadi bumerang bagi Melsi. Para pria berhidung belang dan berjiwa Bendot pun menggenjot si Melsi dan menjadikannya piala bergilir. Beruntungnya datanglah sipir untuk membawa Melsi kembali ke penjara, tapi udah digendrot ya guys ya.
Beberapa hari kemudian, si Maria menantang para napi satu persatu sehingga terjadilah kerusuhan. Tapi untungnya datang sipir Joko memerintahkan para napi wanita untuk membajak sawah. Namun kerusuhan itu kembali terjadi ketika Maria baku hantam dengan geng yang lain. Hingga pertaruhan ini tuh dimenangkan oleh Maria dan para anak kapalnya. Singkat cerita, sipir Joko yang lagi libur pun nongkrong di warung kopi Biam. Di sana ia tidak sengaja melihat perut si Jenggo yang mempesona. Hingga membuat sipir Joko itu nafsu kepada Jenggo. Ngomong-ngomong si Joko ini suka sesama jenis atau gay gitu, gengs. Sadar bahwa si Joko ini demen sama dia, Jenggo langsung memanfaatkan situasi itu. Untuk mengajaknya kerjasama, si Jenggo berjanji kalau si Joko membawanya ke penjara, ia akan memberikan burung peliharaannya itu. Tanpa banyak bacot, si Joko pun langsung gercep dance membawa Jenggo menghadap kepala sipir Bendot agar si Jenggo ini dijadikan sipir tambahan. Kepala sipir yang sudah percaya dengan Joko pun mengizinkan Jenggo untuk menjadi sipir baru. Keesokan harinya kembali para napi wanita diminta untuk bekerja, lalu secara tiba-tiba terjadilah kerusakan pada mesin tersebut yang sudah disabotase oleh si Jenggo sehingga menyebabkan salah satu napi meninggal, guys. Di saat tengah malam, si Maria menyusun strategi bersama gengnya untuk melakukan penyerangan besar-besaran untuk membebaskan para napi yang ditahan dengan cara tidak wajar. Nah, di sisi lain si Jenggo pun mengajak dua sipir gay ini untuk mabora biasa gitu ya kan. Sampai kedua sipir itu teler, Jenggo pun mengikatnya lalu membawanya kepada para napi untuk diberi pelajaran. Karena selama ini tuh para napi selalu diperlakukan seperti binatang oleh kedua sipir ini, guys. Ya, kemudian kerusuhan pun terjadi, para napi pun bekerja sama untuk menghancurkan penjara itu. Sampai-sampai si kepala sipir Bendot tewas mengenaskan. Dengan dejam mereka semua langsung kabur yang melewati hutan, di mana Romeo and Juliet Jenggo Maria harus tewas lantaran telah melawan para sipir di penjara. Tapi paling gak dia udah jadi pahlawan, guys. Sehingga pelarian itu pun dipimpin oleh Mercy dan juga Carla. Mereka pun berusaha kabur dari para anjing beserta sipir penjara hingga menyeberangi sungai untuk menghindarinya. Setelah mereka menyeberangi sungai, ternyata para anjing masih mengikuti. Sampai-sampai dua teman si Terry tergigit dan dibawa kembali ke dalam penjara, guys. Sementara si Mercy dan Carla berhasil selamat berkat bantuan almarhum Jenggo. Dan di akhir film, Carla dan Mercy pun berhasil kembali ke kota mereka dan film pun selesai.